Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Kania Pramaswari dengan NPM 2022 145000086. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang multikulturalisme, pluralitas, serta keberagaman budaya dan dampak penyalahgunaan IP. Di sini ada 4 materi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, apa itu multikulturalisme, lalu apa itu pluralitas, lalu keberagaman budaya itu apa, serta dampak penyalahgunaan IP. Multikulturalisme adalah suatu wawasan yang menghargai serta mendorong keragaman budaya, agama, etnis, dan latar belakang sosial dalam sebuah komunitas. Konsep ini menggambarkan suatu struktur pemikiran yang melihat keberagaman sebagai sebuah harta berharga dan potensi kekuatan bagi masyarakat. Selain itu, multikulturalisme juga mendorong pembentukan sikap menghormati, toleransi, dan pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Pada dasarnya menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak individu untuk menjaga dan mengekspresikan identitas budaya tanpa adanya diskriminasi atau penindasan. Ini mencangkup pengakuan terhadap beragam unsur seperti bahasa, tradisi, nilai-nilai, norma, dan praktik budaya. Selain itu, konsep ini melibatkan penciptaan lingkungan sosial yang inklusif, di mana setiap orang tanpa memandang latar belakangnya memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Upaya ini mencakup kebijakan pemerintah yang mendukung keragaman seperti perlindungan hukum terhadap diskriminasi, pendidikan inklusif, dan dukungan untuk memelihara serta mengembangkan budaya minoritas. Namun, kita perlu ingat bahwa multikulturalisme bukanlah konsep tanpa kritik. Beberapa orang berpendapat bahwa hal ini dapat menyebabkan perpecahan sosial dan konflik antar kelompok, serta mengesampingkan isu-isu seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia universal, dan integrasi sosial. Selain itu, terdapat juga perdebatan seputar batasan toleransi dan cara menangani nilai-nilai atau praktik budaya yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam implementasinya, tiap negara atau masyarakat dapat menerapkan multikulturalisme dengan cara yang berbeda, tergantung pada konteks sejarah, politik, dan sosial mereka. Beberapa negara mungkin mengadopsi kebijakan multikulturalisme yang kuat, sementara yang lain lebih fokus pada integrasi atau asimilasi budaya. Pluralitas adalah sebuah konsep yang merujuk pada keragaman atau keberadaan berbagai elemen, ide, atau entitas dalam suatu sistem atau lingkungan, memainkan peran sentral dalam konteks sosial, politik, dan budaya. Dalam konteks sosial, pluralitas mencerminkan keberagaman etnis, agama, budaya, dan bahasa dalam suatu masyarakat, memungkinkan coeksistensi berbagai kelompok. Aspek politik dari pluralitas melibatkan keragaman pandangan politik atau partai politik dalam sistem politik, mendorong diskusi dan debat produktif. Di bidang budaya, pluralitas mencakup berbagai tradisi, seni, dan ekspresi budaya yang bersama-sama membentuk kekayaan budaya suatu masyarakat. Pluralitas sosial dengan keberagaman etnis dan agama tidak hanya merangsang pemahaman lintas budaya dan toleransi, tetapi juga memperkaya kehidupan sosial. Pluralitas politik, terutama dalam sistem multipartai, memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan mencegah dominasi kekuatan politik tunggal. Sementara itu, pluralitas budaya menghasilkan kehidupan budaya yang kaya dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Meskipun pentingnya pluralitas dalam mencerminkan realitas dunia kita yang beragam, perlu diakui bahwa hal ini juga dapat menimbulkan tantangan seperti konflik dan kesulitan mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, membangun lingkungan inklusif dan mempromosikan keadilan sosial memerlukan pengembangan keterampilan komunikasi, empati, dan pemahaman lintas budaya. Dengan mengakui serta menghormati pluralitas, masyarakat dapat membentuk hubungan harmonis yang memperkaya dan memajukan kehidupan bersama. Keanekaragaman budaya merujuk pada ragam dan perbedaan dalam praktik, forma, nilai, kepercayaan,
bahasa, serta ekspresi seni yang ada di antara beragam kelompok manusia di seluruh dunia. Setiap kelompok manusia menggambarkan keunikan budaya mereka sendiri yang dipengaruhi oleh sejarah, geografi, lingkungan, agama, dan faktor sosial lainnya. Adapun beberapa aspek kunci yang menjelaskan keanekaragaman budaya. Yang pertama, ada praktik budaya. Keanekaragaman budaya tercermin dalam beragam praktik masyarakat, termasuk tradisi, upacara, tarian, musik, pakaian adat, dan jenis makanan yang dikonsumsi. Setiap kelompok budaya memiliki cara unik untuk merayakan peristiwa penting dan melibatkan anggota masyarakat dalam kegiatan yang mencerminkan identitas budaya mereka. Yang kedua, ada bahasa. Bahasa memainkan peran sentral dalam keanekaragaman budaya. Di seluruh dunia terdapat ribuan bahasa berbeda, masing-masing mencerminkan cara pandang, sistem nilai, dan cara berkomunikasi khas kelompok budaya tertentu. Bahasa juga berperan dalam mempertahankan identitas budaya dan memfasilitasi komunikasi antar anggota komunitas. Yang ketiga, ada norma dan nilai. Keanekaragaman budaya tercermin dalam perbedaan norma dan nilai masyarakat. Norma mengatur perilaku dan interaksi sosial, sementara nilai mencerminkan keyakinan dan prinsip yang dihargai oleh masyarakat. Contohnya, beberapa budaya menghargai rasa hormat kepada orang tua, sementara budaya lain mungkin lebih menekankan kemandirian dan individualisme. Yang keempat, ada agama dan kepercayaan. Keanekaragaman budaya tercermin dalam beragam agama dan sistem kepercayaan yang dianut oleh kelompok budaya. Agama memainkan peran kunci dalam membentuk identitas, budaya, nilai, moral, dan praktik spiritual. Budaya bervariasi dalam agama yang dianut, termasuk Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan tradisional. Yang kelima, pertukaran budaya. Globalisasi dan kemajuan teknologi memfasilitasi pertukaran budaya melalui migrasi, perdagangan, media massa, pariwisata, dan interaksi sosial. Elemen-elemen budaya seperti makanan, musik, mode, dan seni dapat menyebar ke berbagai wilayah, menciptakan adopsi dan pengaruh timbal balik antar budaya. Keanekaragaman budaya adalah sumber kekayaan dan keindahan bagi umat manusia. Ini memungkinkan kita untuk memahami serta menghargai perbedaan, mendorong toleransi, dan memperkaya pengalaman hidup kita dengan pengetahuan dan perspektif baru. Penting untuk menghormati serta merawat keanekaragaman budaya agar warisan budaya kita tetap hidup dan berkembang. Keterkaitan antara multikulturalisme, pluralisme, dan keragaman budaya adalah konsep-konsep yang saling terkait dan berhubungan erat dalam konteks masyarakat yang beragam. Meskipun memiliki arti yang sedikit berbeda, ketiga konsep ini seringkali digunakan untuk menggambarkan situasi di mana berbagai kelompok budaya hidup berdampingan dalam suatu masyarakat. Multikulturalisme mengacu pada pandangan atau kebijakan yang mempromosikan pengakuan, penghargaan, dan penghormatan terhadap berbagai kelompok budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Ini mengakui bahwa masyarakat terdiri dari beragam kelompok dengan budaya, bahasa, agama, dan tradisi yang berbeda-beda. Multikulturalisme menekankan pentingnya menghormati dan memelihara identitas budaya masing-masing kelompok, serta menghindari dominasi satu kelompok budaya terhadap yang lain. Pluralisme di sisi lain adalah pandangan atau kebijakan yang mengakui dan menerima keberadaan berbagai kelompok budaya, tetapi juga mengusahakan integrasi dan dialog antara kelompok-kelompok tersebut. Pluralisme mendorong terbentuknya hubungan yang saling menghormati, saling memahami, dan saling bekerja sama antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda. Ini berarti bahwa masyarakat pluralis mengakui perbedaan budaya, tetapi juga mencari kesamaan dan persatuan di antara mereka. Keragaman budaya juga mencakup semua variasi dan perbedaan budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Keragaman ini dapat meliputi perbedaan dalam bahasa, agama, adat istiadat, nilai-nilai, norma-norma sosial, kesenian, dan lain sebagainya. Keragaman budaya adalah hasil dari multikulturalisme dan pluralisme yang diterapkan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan satu sama lain, multikulturalisme dan pluralisme memberikan kerangka kerja yang memungkinkan masyarakat menghargai dan mengakui keragaman budaya. Multikulturalisme menekankan pentingnya menghormati dan memelihara identitas budaya setiap kelompok, sementara pluralisme mendorong
integrasi dan dialog antara kelompok-kelompok budaya tersebut. Keduanya berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang inklusif, di mana setiap individu atau kelompok diperlakukan dengan adil dan dihargai, serta dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, multikulturalisme dan pluralisme dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan saling melengkapi. Masyarakat yang multikultural dan pluralis memungkinkan individu untuk mempertahankan identitas budaya mereka sambil berinteraksi dan belajar dari kelompok budaya lain. Ini dapat menghasilkan saling pengertian yang lebih baik, kerjasama yang lebih baik, dan penerimaan yang lebih luas antara anggota masyarakat yang berbeda. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi multikulturalisme, pluralisme, dan pengelolaan keragaman budaya tidak selalu mudah. Tantangan seperti ketegangan antar kelompok, prasangka, diskriminasi, dan konflik budaya dapat muncul. Oleh karena itu, penting untuk membangun pendidikan, dialog, dan kebijakan yang mempromosikan pemahaman, toleransi, dan penghargaan terhadap keragaman budaya dalam masyarakat. Adapun penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dapat memiliki dampak yang signifikan dan merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan. Adapun beberapa penjelasan mengenai dampak-dampak negatif penyalahgunaan iptek. Yang pertama, dampak pada kesehatan. Penyalahgunaan iptek dalam bidang kesehatan dapat mengarah pada konsekuensi yang serius, misalnya penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba sintetis yang dibuat dengan menggunakan teknologi kimia canggih dapat menyebabkan adiksi, kerusakan organ, bahkan kematian. Selain itu, penggunaan yang tidak tepat atau penyalahgunaan teknologi medis seperti radiasi yang berlebihan dalam terapi radiasi dapat merusak jaringan sehat. Dampak dari sosial, yaitu penyalahgunaan iptek juga dapat memiliki dampak sosial yang merugikan, misalnya penggunaan teknologi komunikasi seperti internet dan media sosial untuk menyebarkan informasi palsu atau merugikan atau hoax dapat mengganggu stabilitas sosial, memicu konflik, dan merusak reputasi seseorang atau kelompok. Selain itu, penyalahgunaan teknologi dalam bentuk kejahatan cyber seperti pencurian identitas, penipuan online, dan peretasan sistem komputer dan dapat menyebabkan kerugian finansial dan kehilangan privasi individu. Adapun dampak lingkungan, penyalahgunaan iptek juga dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan, misalnya penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab menyebabkan polusi udara dan perubahan iklim yang membahayakan ekosistem dan kesehatan manusia. Selain itu, penggunaan bahan kimia berbahaya dan limbah industri yang tidak terkendali dapat mencemari air dan tanah, mengancam keanekaragaman hayati, dan merusak ekosistem alami. Lalu ada dampak etika dan moral. Penyalahgunaan iptek juga mencakup aspek etika dan moral, misalnya penyalahgunaan teknologi dalam bidang rekayasa genetika untuk tujuan komersil dan eugenika dapat melanggar prinsip-prinsip keadilan, martabat manusia, dan hak asasi manusia. Penggunaan teknologi pengawasan yang invasif juga dapat mengancam privasi dan kebebasan individu. Untuk mengurangi dampak negatif penyalahgunaan iptek diperlukan pendekatan yang holistik dan bertanggung jawab dalam pengembangan, penggunaan, dan regulasi teknologi. Hal ini melibatkan kesadaran individu, pendidikan, pengawasan hukum, serta kerjasama antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa iptek digunakan dengan cara yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Adapun penyalahgunaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek dalam konteks multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman budaya dapat memiliki dampak yang signifikan. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah pemiskinan budaya. Penyalahgunaan iptek dapat mengakibatkan permiskinan budaya dengan menghilangkan keunikan dan kekayaan budaya dari suatu kelompok atau masyarakat. Misalnya, jika teknologi komunikasi modern secara dominan digunakan untuk menggantikan atau menekan budaya tradisional, maka nilai-nilai dan tradisi budaya tersebut bisa terancam punah. Yang kedua, ada ketimpangan penyebaran iptek. Penyalahgunaan iptek dalam multikulturalisme dapat memperkuat ketimpangan dalam penyebaran pengetahuan dan teknologi. Kelompok atau masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap iptek akan semakin terpinggirkan dan kesenjangan dalam kemajuan teknologi dapat semakin memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi. Lalu ada dominasi budaya. Penyalahgunaan iptek juga dapat mengakibatkan dominasi budaya oleh kelompok yang memiliki akses dan keahlian dalam penggunaan iptek. Hal ini bisa mengarah pada hilangnya keanekaragaman budaya dan mengurangi pluralitas dalam masyarakat. Budaya-budaya kecil atau minoritas dapat terpinggirkan dan menghadapi ancaman kepunahan.
Lalu ada ketidakadilan sosial. Penyalahgunaan iptek dalam konteks multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman budaya juga dapat memperburuk ketidakadilan sosial. Jika iptek digunakan dengan cara yang tidak adil atau tidak memperhatikan kepentingan semua kelompok masyarakat, hal ini dapat menghasilkan ketimpangan akses, kesenjangan ekonomi, dan konflik sosial. Lalu ada hilangnya pengetahuan tradisional. Penyalahgunaan iptek dapat mengakibatkan hilangnya pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional seringkali merupakan hasil pengamatan dan penelitian yang telah teruji selama berabad-abad. Jika penyalahgunaan iptek mengabaikan atau menggantikan pengetahuan tradisional ini, maka aspek penting dari keberagaman pengetahuan kebudayaan akan hilang. Untuk mencegah dampak negatif penyalahgunaan iptek dalam multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman budaya, penting untuk mempromosikan pendekatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan dalam pengembangan serta pemanfaatan iptek. Perlu ada pemahaman yang kuat tentang pentingnya menjaga keanekaragaman budaya dan memastikan akses yang adil terhadap iptek bagi semua kelompok masyarakat. Kesimpulan utama dari ketiga konsep ini adalah bahwa multikulturalisme, pluralitas, dan keragaman budaya merupakan aset yang penting dan berharga dalam masyarakat. Menerima dan menghargai perbedaan budaya dan pandangan dalam suatu masyarakat dapat memperkaya kehidupan sosial, mempromosikan toleransi, dan membangun pemahaman yang lebih baik antara individu dan kelompok. Sekian penjelasan dari saya sendiri, Sinta Kamila. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.